Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lentera Hadi Martono. Dalam kesempatan kali ini saya ingin napak tilas di salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedunggeler, Kabupaten Ngawi. Tepatnya masuk desa Jenggrik, teman-teman. Jadi ini adalah suatu punden desa yang dimana ini setiap tahunnya masih dipakai untuk bersih desa atau nyadran. Nah teman-teman, menurut informasi dari masyarakat sekitar, khususnya adalah ketua RW yaitu Pak Patoni, di sini adalah tempat cikal bakal seseorang yang berpindah tempat untuk menetap di kawasan ini. Jadi dulu ini adalah hutan, ini belum ada desa, lalu ada orang yang babat desa atau babat alas lalu menempati tempat di sini di pinggir sungai. Ini belakang saya ini adalah sungai. Jadi belakang saya ini adalah pohon sambi. Nah, pohon sambi inilah yang menjadi salah satu cikal atau asal usul dari nama desa ini. Jadi ini adalah pohon sambi besar. Di bawah sambi ini ada dua mata air atau dua sumber atau dua belik bahasa desanya. Nah, dua mata air inilah yang dipakai oleh simbah, atau saya sebutnya simbah ngerobyong gitu ya, orang yang babat alas desa sini untuk menetap di sini dan dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi nama desa ini adalah Desa Sambi Ngerobyong. Kenapa namanya Desa Sambi Ngerobyong? Karena orang yang pertama babat alas desa di sini adalah menempati ini sekitar sini. Yang dipakai, yang disebut punden ngerobyong ini sekitar sini, membuat rumah di sini, menetap di sini, dan yang dipakai adalah di bawah pohon sambi ini ada dua mata air. Nah, sambinya ini sangat besar, ngerobyong itu bahasa yang rembuyung atau banyak, besar sekali pohonnya, daunnya atau rantingnya itu kemana-mana, makanya disebut ngerobyong. Nah, akhirnya lama-kelamaan setelah ini menjadi satu pedukuhan, namanya disebut Sambi Ngerobyong. Ini adalah cikal bakal dari nama Desa Ngerobyong. Nah, teman-teman semua, jadi sejarah yang saya terima dari masyarakat sekitar dan dari ketua RW yaitu Pak Patoni, yang babat alas desa ini adalah konon katanya adalah orang dari Solo. Menurut beliau, yang babat alas ini masih abdi dalam Keraton Solo. Untuk namanya saya tidak bisa menyebutkan karena saya bukan orang sini, jadi saya tidak berani, karena terkadang nama asli itu tidak boleh disebarluaskan di masyarakat umum. Tapi ada yang memang boleh. Saya karena bukan masyarakat sini, saya tidak berani menyebutkan nama asli beliau yang dari Keraton Solo itu, atau dari Solo lah gitu, karena masih simpang siur apakah beliau itu abdi Keraton Solo atau justru masih keturunan Keraton Solo Hadiningrat, entah itu keraton istilah keluarga keraton atau patih atau pujaga keraton, saya kurang tahu. Karena memang sejarahnya tidak tertulis, hanya tutur tinular dari simbah ke dari orang tua dulu ke anaknya, ke cucunya, ke buyutnya, dan seterusnya sampai sekarang. Jadi kawasan ini masih dipakai setiap tahun untuk nyadar atau untuk bersih desa. Kawasan ini kawasan punden ngerobyong. Nah, kembali lagi ke cerita beliau, simbah ngerobyong tadi. Beliau adalah dari Solo yang berpindah ke sini, babat alas, menetap di sini sampai akhirnya ini menjadi pedukuhan, menjadi desa, dan menjadi luas, masyarakat banyak yang menetap di sini. Nah, teman-teman, untuk kondisinya itu ini dekat sungai, bukan dekat saya, memang ini pohon sambi ini di sungai, di bibir sungai yang dimana ada dua mata airnya. Namun setelah
semakin maraknya orang membuat sumur, apalagi tidak hanya sumur gali sumur duduk, tapi pakai sumur yang dibor pakai sanyo, pakai sipil, akhirnya mata airnya ini sudah tidak ada atau sudah tidak keluar air. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar masih melestarikan ini, atau melestarikan atau menjaga tempat ini. Yang tahun lalu punden ini di sampingnya, di bibir sungainya ini dikasih pondasi supaya apa? Supaya pohon sambi ini tidak tumbang, akarnya tidak rusak. Kurang lebih ini sekitar 5 kali 10 meter lah ini dipondasi untuk menjaga sejarah dari desa Sambi Ngrobyong. Namun kalau di administrasi sekarang namanya bukan Sambi Ngrobyong, tapi hanya Ngrobyong saja, Robyong atau Ngrobyong lah di administrasi desa. Namun nama aslinya dulu adalah Sambi Ngrobyong karena memang cikal bakalnya simbah yang babat alas itu babat alas di sini dan menetap di sekitar sini. Jadi ini kondisinya nih, Sambi Ngrobyongnya sambinya masih besar, masih utuh. Sampingnya ini adalah ini bambu-bambu, dan di sebelah sungai itu namanya juga Ngrobyong. Jadi dulu satu kesatuan, namun sekarang sudah beda administrasi desanya, tapi namanya tetap Ngrobyong. Oke, setelah ini akan saya sepilkan gambar atau video dari pohon sambinya. Sebelum itu, buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan like dan tinggalkan komentar supaya channel ini berkembang. Dan untuk teman-teman yang khususnya masyarakat Ngrobyong sini yang tahu sejarahnya, sejarah lengkapnya bisa kasih penjelasan di kolom komentar. Syukur-syukur mau menjelaskan untuk kita ngobrol bareng di sini untuk menjelaskan sejarah dari Sambi Ngrobyong ini, supaya anak cucu kita tahu sejarah dari masing-masing desa, sejarah dari masing-masing punden, sejarah dari sekitar kita, sehingga anak-anak kita bisa lebih menghargai apa yang menjadi warisan dari simbah-simbah kita dulu. Oke, itu teman-teman, akan saya buat kamera belakang untuk memvideo dari pohon sambi ini. Oke teman-teman, ini adalah penampakan dari pohon sambi, tepatnya namanya Sambi Ngrobyong. Nah ini pohonnya besar dan tinggi. Nah ini rantingnya dulu tuh sangat besar, sangat banyak, tapi ya namanya pohon termakan usia, pastilah ada yang patah. Apalagi ya namanya alam itu tidak bisa ditebak. Terkadang hujan lebat disertai angin puting, angin beliung, ya wajar lah. Ini contoh, ini rantingnya besar, dulu bekasnya patah, entah tahun berapa saya nggak tahu. Nah, itu yang mengarah ke sungai juga sudah patah, ada yang patah. Yang mengarah ke sungai itu adalah arah ke utara, yang sini ini arah ke timur, sudah ada yang patah juga, yang ranting utama yang bawah. Nah yang arah ke barat juga sudah ada yang patah, itu lihat teman-teman. Ya itu ranting utama yang besar juga arah ke barat sudah patah, sama juga termakan usia, ada faktor alam juga, yaitu dahan-dahannya, ranting-rantingnya. Nah yang menamakan sekitarnya pohon bambu, itu bambu apus ya. Nah ini saya berikan tadi pondasinya tadi, jadi sekitar lebar itu 5 meter pondasi
Nah ini pondasinya kemarin runtuh ini. Masyarakat sudah berusaha dipondasi lah itu dulu tornya kurang baik, ini faktor alam teman-teman. Nah ini masyarakat sudah berusaha menjaganya di pondasi supaya tidak ada erosi. Nah tapi ya faktor alam masih pondasinya rusak, mungkin lain kali akan diperbaiki lah ini ya teman-teman. Nah ini pondasinya tadi saya sebutkan, ini kurang lebih panjangnya itu panjangnya kurang lebih 10 meter, lebarnya 5 meter. Yaitu pohon bambu carang, bambu. Nah ini kalau di sebelah selatannya ini ada bang pakan indigo vera, bang pakan telok Papua, bang pakan rumput pocong. Ini milik warga. Ini pundanya masih dilestarikan. Dulu di bawah pohon inilah ada 2 mata air yang dipakai keperluan sehari-hari oleh Simbah Ngrobyong. Nah ini jalannya pondasi oleh masyarakat sekitar sini jalannya. Teman, kita turun yuk, kita coba turun pakai anak tangga ini juga anak tangga buatan masyarakat beberapa tahun yang lalu supaya memudahkan masyarakat untuk turun. Dulu ada apa itu tadi kan, ini kadang masih ada orang yang mancing. Nah itu teman-teman, ada 2 lubang, dimana lubang itu dulu adalah apa tadi, sumber atau mata air, delik atau mata air yang dipakai Mbah Ngrobyong untuk keperluan sehari-hari. Ini adalah sungainya, sungai ini kondisi sungainya. Ini sungainya. Ya teman-teman, kita coba naik. Sekali lagi buat teman-teman yang masyarakat sekitar yang tahu sejarah ini, mohon sampaikan di kolom komentar atau kita buat video penjelasan dari sejarah dari Puding Ngrobyong ini. Dan saya coba terima kasih buat teman-teman yang subscribe, sudah sering nonton video-video saya yang lain. Nah buat teman-teman yang suka konten ini, silahkan lihat video-video saya yang lain, nampak jelas di punden-punden yang lain, nampak jelas di tokoh-tokoh sejarah dulu. Ya teman-teman, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mari kita cukupkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi, ini adalah penampakan dari pohon Sambing Ngrobyong, di mana pohon ini diameternya kurang lebih 4 meter. Nah, diameternya ini 2 meteran lah. Nah, kalau kelilingnya bisa mencapai 5 meter mungkin. Ini kalau diameternya kurang lebih sekitar 2 meter kurang sedikit. Oke, terima kasih. Selamat jumpa lagi di video-video yang lain. Salam literasi untuk semuanya. Mari kita jaga sejarah, mari kita lestarikan apa yang menjadi warisan nenek moyang kita. Saya Martono dari channel Literati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.